Kembali disergap pemirsa, pasangan suami istri terluka akibat kios tambal ban dan warung makan milik mereka di Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. Diduga api berasal dari tabung kompor gas yang bocor. Kebakaran menghanguskan sebuah warung dan kios tambal ban milik pasangan suami istri di Jalan Raya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Angin kencang membuat api cepat membesar hingga turut membakar sepeda motor korban. Selain itu, bahan bangunan yang semi permanen membuat api mudah terbakar. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk bisa memadamkan api. Api pertama kali muncul diduga akibat tabung gas dari warung makan yang bocor hingga terdengar 2 kali ledakan. Kedua korban juga mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya saat berupaya menyelamatkan barang mereka. Tempel ban ini, Mas. Tempel ban, Pak. Iya, tempel ban ini. Yang terbakar apa aja, Mas? Wah, itu yang kita lihat itu ya ada kompresor, terus percetakan untuk buat undangan sama kertas-kertas undangan itu yang sementara yang kita dapatkan di lokasi. Atau jam berapa? Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Pemirsa, wanita yang ditemukan tewas di kebun tebu Jombang, Jawa Timur ternyata korban pembunuhan komplotan sales. Korban dijebak salah satu pelaku yang berpura-pura menjadi kekasihnya untuk merampas perhiasan dan uangnya. Pelaku mengajak korban kencan menggunakan mobil sebelum dibunuh pelaku. Alan Huta Barat, Nunul, dan Maman Gultom ditangkap polisi karena berkomplot membunuh Lili Marta yang mayatnya ditemukan di kebun tebu Rejo Slamet, Jombang sepekan lalu. Alan ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap polisi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Alan mengakui telah merencanakan membunuh Lili karena menginginkan perhiasan dan uangnya. Ketiga pelaku berbagi peran dalam melakukan pembunuhan. Untuk eksekusi ya bagian saya. Yang teman gua itu ikut nggak? Teman gua satu driver, satu mengambil barang si korban. Kita dibagi 3 ya Pak ya. Nah terus kalau masalah uangnya ya biasa untuk udah dipakai sehari-hari ya udah nggak utuh. Hasil penyelidikan polisi, Alan pelaku utama sebelumnya berpura-pura menjebak korban sebagai kekasihnya. Alan kemudian mengajak 2 temannya sesama sales untuk pergi berkencan bersama korban menggunakan mobil. Korban dibunuh dan mayatnya dibuang di kebun tebu. Mayat Lili ditemukan warga yang melintas di sekitar kebun tebu dengan pakaian modis. Sebagai sales awalnya, tapi 3 tersangka ini sudah melakukan beberapa kegiatan perampasan dan sebagainya seperti ini di 3 tempat ya. Pertama di Peterongan, Godo, satu lagi Mojowarno. Setelah melakukan pembunuhan, para tersangka mengambil perhiasan serta uang korban 3,5 juta rupiah. Ketiganya terancam hukuman seumur hidup. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, demi menutupi perselingkuhan, seorang ibu tega membunuh bayi berusia 9 bulan darah dagingnya sendiri. Pembunuhan dilakukan sang ibu bersama pria selingkuhannya. Ironis, pembunuhan untuk menutupi perselingkuhan karena wajah korban mirip pria selingkuhannya. Mana Pak RT Ijal? 2 hari pasca kejadian, polisi akhirnya berhasil menangkap Ayu Olivia, pelaku pembunuhan terhadap bayi berusia 9 bulan darah dagingnya sendiri. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Batu Suluh, Lampung Selatan. Sedangkan M. Amin, pria selingkuhannya, ditangkap di rumah kerabatnya di Kelurahan Talang. Polisi menyita barang bukti sisa racikan yang digunakan untuk membunuh korban yang disembunyikan kedua pelaku di pondok sebuah kebun tak jauh dari rumah pelaku Amin. Tewasnya korban diketahui setelah Juwarni sang nenek curiga karena Ayu terburu-buru pergi dari rumah meninggalkan bayinya sendirian di dalam kamar pada Sabtu malam.
Betapa mengejutkan saat Juwarni melihat cucunya sudah tak bernyawa dengan luka memar di tubuh. Tengok anaknya itu kok diem aja. Terus ini udah nggak apa nengok situ ke dalam. Dengan kondisi apa itu, Bu? Udah biru semua ya. Apanya itu? Mulutnya itu sama itu. Ya hitam semua. Kayak habis jatuh itu. Ayu abis itu meninggalin anak itu kemana perginya, Bu? Ya nggak tahu ke sana arahnya ke masjid. Malam itu juga, Bu? Iya, langsung lari. Pembunuhan bayi ini ternyata dipicu perselingkuhan antara Ayu dan Amin tetangganya. Pembunuhan telah direncanakan mencekoki korban dengan racikan di sebuah rumah kontrakan kerabat pelaku di Kelurahan Talang, Teluk Betung Selatan. Yang dilakukan oleh pelaku MA yaitu dengan memberikan ramuan yang sudah direncanakan sebelumnya di hari Kamis, menggunakan ramuan gula dan asam dicampur dengan minyak bambu. Motifnya, pelaku takut hubungan gelap mereka terbongkar karena korban yang merupakan anak kandung Ayu dan suaminya diakui mirip dengan wajah Amin, selingkuhan Ayu. Terindikasi masyarakat di sebelah-sebelahnya, tetangga-tetangganya bahwa ada skandal perselingkuhan. Kemudian dia berencana untuk menghabisi daripada anak korban, karena anak korban ini mirip sekali dengan pelaku MA. Kemudian ramuan itu dicekokkan atau dimasukkan di dalam mulut korban. Terungkapnya kasus pembunuhan ini membuat Ferry Mamat, suami Ayu, terkejut. Menurut Ferry, selama ini tidak ada masalah dalam rumah tangganya dengan Ayu. Ferry tak habis pikir istri yang dikenalnya sebagai sosok penyayang bisa begitu tega membunuh dan meninggalkan jasad anaknya di dalam kamar. Dia mau cari yang lain, ya kan? Orang mah kasihin aja sih si anak ini sama kita kan, nggak usah sampai hilang nyawa, gitu loh. Salah apa coba anak itu? Dosa belum ada. Ya kita sebagai bapak ya sakit hati lah. Ferry menyerahkan penyidikan kasus ini pada polisi. Jika terbukti bersalah, Ayu dan pria selingkuhannya yang kini ditahan di Mapolsek Teluk Betung Selatan terancam hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pembunuhan bayi berusia 9 bulan di Bandar Lampung ternyata telah direncanakan oleh pria selingkuhan sang ibu. Pelaku menyiapkan ramuan untuk membunuh korban. Ayu Olivia dan pria selingkuhannya tega menghabisi nyawa bayinya karena takut skandal perselingkuhannya terbongkar. Pelaku khawatir karena wajah korban mirip dengan wajah pelaku Amin. Sementara ibu kandung korban hanya mampu menyesali perbuatan kejinya. Tersangka mengaku turut menghabisi nyawa anak kandungnya karena dibujuk oleh tersangka Amin, pria selingkuhannya. Kedua pelaku terjerat pasal perlindungan anak dan tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Sampai tega ngebunuh buah hati kamu senang. Sejak kapan kita mau ngelakuin pembunuhan? Ya, 2 bulanan lah. 2 bulanan? Iya. Itu diapain? Yang merencanakan pembunuhan kamu? Iya, ketahuan. Takut ketahuan hubungan gelap kamu sama Ayu. Kenapa? Itu saat anak kedua kan? Ya, kalau ketahuan orang rumah aja, Pak. Anak ketiga. Terus? Jadi ada hubungan. Makanya saya punya pikiran yang nggak baik. Nggak tahu. Kamu di bawah pengaruh iming-iming atau bujuk rayu dari pelaku laki itu? Pemirsa, seorang pencuri handphone diduga tewas dianiaya saat menjalani hukuman di dalam sel tahanan Mapolresta Balikpapan. Didapati luka sayatan nyaris di sekujur tubuhnya. Keluarga histeris tak terima dengan tewasnya korban. Keluarga menangis histeris menuntut keadilan atas kematian Herman, pelaku pencurian handphone yang mendekam di Mapolresta Balikpapan. Herman dikabarkan tewas sehari setelah ditangkap dan diperiksa. Saat itu Herman didatangi oleh 4 orang mengaku anggota Polresta Balikpapan yang langsung membawanya pergi.
Herman dikabarkan tewas karena buang air dan muntah saat diberi makan. Namun luka sayatan di sekujur tubuh serta adanya pendarahan dan patah tulang membuat keluarga curiga atas kematian yang tak wajar. Keluarga meyakini Herman dianiaya saat diperiksa. Dan itu yang bikin keluarga nggak terima. Jadi nggak mungkin kalau cuma sekedar misalnya karena COVID atau apa gitu, penuh luka di sekujur tubuh itu nggak mungkin. Itu pasti ada akibat dari penganiayaan. Ya. Luka apa aja bang yang ditemukan di badan? Ada banyak sayatan, masuk ini tulang rusuk. Kasus ini telah dilaporkan ke Propam Polda Kalimantan Timur. 4 anggota polisi yang menangkap Herman diperiksa. Apabila terbukti melanggar, keempat anggota ini akan menjalani sanksi tegas. Anggota kita yang masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam melaksanakan tugas itu menjadi evaluasi kita bersama, ya kan? Dan kontrol eksternal juga itu diperlukan ketika ada terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita. Dan kita pasti tegas. Saya pastikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota saya tindak tegas. Keluarga berharap terduga keempat pelaku mendapat hukuman setimpal. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Seorang oknum polisi diduga melakukan penganiayaan pada seorang pria yang dituduh menculik seorang anak. Korban, ayah angkat dari sang anak, berupaya melindunginya karena orang tua dan neneknya kerap menyiksa sang anak. Aksi perebutan anak berusia 6 tahun ini terekam video amatir. Dari peristiwa ini, Sofyan Yendi, ayah angkat dari sang anak, dianiaya di kediamannya di kawasan Cakung, Jakarta Timur dan diduga melibatkan oknum anggota polisi karena dituduh menculik sang anak. Namun dari penjelasan Sofyan, sang anak justru menolak kembali ke rumahnya karena ia kerap disiksa oleh ayah kandungnya dan juga neneknya. Korban telah melaporkan aksi penganiayaan ini. Bersama kuasa hukumnya, korban mendatangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan laporan yang sebelumnya telah dibuat. Jadi klien kami ini didatangi apartemennya, unit apartemen di Cakung. Kemudian di situ ada oknum perwira Polri, ya, inisial HW, yang diduga turut melakukan pengeroyokan. Jadi dari kasus ini, sang anak yang menjadi korban penganiayaan oleh ayah dan neneknya trauma dan harus mendapat pendampingan petugas. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam CCTV mencuri motor namun meninggalkan motor yang dibawa. Tak hanya motor, pelaku juga meninggalkan KTP di lokasi. Pelaku beraksi saat suasana ramai di kantor ekspedisi pengiriman barang. Dalam CCTV ini seorang pria memarkir motor tak jauh dari kantor ekspedisi pengiriman barang di Jalan Walter Monsidi, Kota Solo. Tanpa melepas helm, pria ini kemudian mondar-mandir di depan kantor ekspedisi. Pelaku kemudian masuk halaman parkir saat suasana ramai warga yang akan mengirimkan barang. Pelaku kemudian kabur membawa salah satu motor milik karyawan ekspedisi, diduga dengan merusak kunci. Sementara sepeda motor yang dibawa pelaku ditinggalkan di dekat warung. Motor yang dibawa pelaku ditinggal terungkap setelah korban melihat CCTV. Bukan hanya sepeda motor, ternyata pelaku juga meninggalkan KTP. Pelaku sudah di tas gitu ya, itu depan warung itu sama motor lagi. Motornya saya amanin, saya lihat CCTV langsung saya bakar. Polisi telah menerima laporan korban dan mengamankan sepeda motor serta KTP yang ditinggal oleh pelaku dan kini dalam penyelidikan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pasangan suami istri ditangkap usai menjajakan layanan seks menyimpang bertiga dengan tarif Rp1 juta. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.